Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Gara-gara Panji Pragiwaksono, isu dinasti politik atau politik dinasti kembali jadi bahan pembicaraan. Panji muncul sebagai bintang tamu di kanal YouTube Total Politik yang tayang pada 4 Juni. Panji diajak bicara dua host Total Politik, Ari Putra dan Budi Adiputro. Dalam diskusi itu, Panji mengkritik praktek dinasti politik di Indonesia. Secara khusus, dia menyebut Gibran Rakabuming. Panji bilang praktek dinasti politik tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Itu sama saja membiarkan kejahatan terus terjadi di pemerintahan, katanya. Dan keras, Panji mengkritik Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi membiarkan politik dinasti terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat bahwa dia adalah presiden. Menurut Panji, praktek politik dinasti mengindikasikan adanya kejahatan yang berusaha ditutupi. Mereka yang berusaha menjalankan politik dinasti berusaha agar seusai dia turun dari kekuasaan, penggantinya tidak akan membongkar kejahatan yang dia lakukan. Rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga agar itu tidak terjadi, orang yang jadi bagian keluarga ditaruh di situ, ujar Panji. Dia juga menuduh Jokowi akan melakukan hal serupa dengan menjadikan Gibran duduk di puncak kekuasaan. It is a perfect crime, katanya mengomentari politik dinasti. Panji membantah pandangan Ari yang menganggap apa yang dilakukan Gibran adalah hak warga negara. Menurut Panji, sebagai orang tua, dia tidak akan memenuhi begitu saja permintaan anaknya. Kalaulah anaknya meminta dia membelikan BMW, permintaan itu tidak akan dikabulkannya, ujar Panji memberi contoh. Ketika ditanya mengapa ia sangat marah terhadap politik dinasti, Panji justru balik mempertanyakan sikap Ari dan Budi. Emang lu enggak? Tanya Panji. Budi menjawab, jujur enggak semarah itu. Sementara Ari berkomentar, gue enggak semarah itu, gue mungkin mempertanyakan, tapi pada akhirnya kita bisa berdamai, itu human right. Ini membuat Panji kesal. Jangan bawa-bawa human rights, kamu tahu itu salah, kata Panji dengan nada keras. Di akun X-nya, Panji mendapat dukungan netizen. Ada yang menyarankan Panji terjun ke dunia politik untuk mencegah politik dinasti. Dan ada yang bilang, apa yang dikatakan Panji mewakili suara rakyat Indonesia. Terus terang saya senang dengan diskusi Total Politik. Acara ini membuka mata kita, mencerahkan pikiran kita. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan Panji. Tapi menurut saya apa yang disampaikannya layak untuk dibicarakan. Panji bukan politisi, bukan juga intelektual kampus. Dia dulu pernah menjadi pendukung loyal Anies Baswedan. Tapi kemudian posisi itu ditinggalkannya dan dia beralih menjadi semacam free thinker yang suka memasukkan isu-isu politik ke dalam pertunjukan komedinya. Panji adalah lulusan ITB, dia dulu kuliah di jurusan desain. Sementara di kubu Total Politik, pembawa acaranya pun tidak berotak kosong. Salah satunya yang saya kenal latar belakangnya adalah Ari Putra, alumni jurusan Sosiologi Universitas Indonesia. Dia pernah menjadi manajer program di Demos Indonesia dan pernah juga bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Dia kemudian menjadi co-founder sekaligus host Total Politik bersama Budi Adiputro. Jadi sama-sama nggak kosong lah. Karena itu percakapan mereka layak didengarkan. Saya menganggap kembali membincangkan dinasti politik atau politik dinasti adalah hal penting dalam pendidikan politik masyarakat Indonesia. Tapi kita harus sepakat dulu tentang definisi politik dinasti. Saya gunakan saja definisi yang dimuat laman Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Dari kedua rujukan itu, kita akan paham bahwa politik dinasti adalah upaya yang dilakukan pemegang kekuasaan untuk menurunkan atau menyebarkan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang punya hubungan keluarga dengannya. Jadi bisa saja kekuasaan diturunkan atau disebarkan dari ayah atau ibu kepada anak atau kepada istri atau kepada keponakan dan seterusnya. Politik dinasti itu yang digugat Panji. Panji menganggap Jokowi saat ini mempraktekannya dan politik dinasti itu menurut Panji adalah sebuah kejahatan yang sempurna.
Saya setuju politik dinasti berpotensi membawa masalah, tapi saya tidak setuju kalau Panji mengatakan ini adalah sebuah kejahatan. Di Indonesia, politik dinasti sudah tidak lagi asing, dan itu berlangsung di tingkat pemerintahan daerah, legislatif, dan bahkan partai politik. Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah mencatat politik dinasti sedikitnya terjadi di 57 daerah. Misalnya di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku. Itu berlangsung di berbagai lini kekuasaan. Direktur eksekutif lembaga tersebut, Robert Andy Jaweng, mengatakan ada 3 pola dinasti. Pertama adalah pola yang berbeda kamar. Misalnya, bapaknya bupati, sementara anaknya ketua DPRD, seperti yang terjadi di Pasuruan. Pola kedua adalah berbeda jenjang pemerintahan. Misalnya, bapaknya gubernur, sementara anaknya bupati. Ini terjadi di Lampung. Pola ketiga adalah pola regenerasi. Jadi setelah bapaknya berkuasa, di periode berikutnya anaknya atau istrinya yang berkuasa. Ini terjadi di Bangkalan dan Bantul misalnya. Sementara peneliti LIPI, Siti Zuhro, menyebut ada peningkatan dinasti politik di Indonesia sejak awal reformasi, sejak diterapkannya pilkada langsung pada 2005. Pada periode 2005 sampai 2014 ditemukan 60 kasus dinasti politik atau 11% dari keseluruhan pilkada. Pada 2015 sampai 2018 meningkat jadi 117 kasus atau 21%. Dan di pilkada 2020 angkanya naik lagi menjadi 175 kasus atau 32%. Ini bukan hanya berlangsung dalam pemilihan kepala daerah, tapi juga pemilihan anggota legislatif. Data CSIS menunjukkan 138 dari total 580 caleg DPR yang terpilih dalam Pileg 2024 terasosiasi politik dinasti. Mereka umumnya adalah caleg berusia muda yang merupakan anak anggota DPR atau mantan anggota DPR. Nah, setelah menyebut itu, saya harus tambah catatan bahwa segenap politik dinasti ini dijalankan melalui proses pemilihan oleh rakyat. Jadi prosesnya demokratis. Yang jadi kekecualian hanyalah daerah khusus istimewa Yogyakarta. Di sana gubernur tidak dipilih secara demokratis oleh rakyat. Gubernur memperoleh kekuasaannya karena garis keturunan. Jadi dinasti politik yang sesungguhnya adanya ya di Jogja. Selain di sana, semua kepala daerah dipilih melalui proses pemilihan. Kalau begitu, mengikuti argumen Panji, apakah kita bisa katakan di seluruh 57 daerah, 175 kasus kepala daerah, dan 138 kasus caleg tersebut telah berlangsung kejahatan yang sempurna? Itu yang tadi saya katakan. Saya tidak sepenuhnya setuju. Di banyak daerah, politik dinasti memang membawa dampak yang terlihat buruk. Kasus dinasti politik Gubernur Ratu Atut di Banten adalah contoh yang lazim dikutip. Pada saat Atut masih menjadi Gubernur Banten pada tahun 2010-2011, adik kandungnya Ratu Tatu Hasanah menjabat sebagai Wakil Bupati Serang. Adik tirinya Tubagus Hairul Jaman adalah Wali Kota Serang. Adik iparnya Airin Rahmidiani menjabat sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Pada periode pemerintahan 2020, adik kandung Ratu Atut menjadi Bupati Serang. Putranya, Pilar Saga Ihsan, menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Putra Atut, Andika Hazrumi, menjadi Wakil Gubernur Banten. Dan nampaknya korupsi keluarga Atut pun luar biasa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyajikan laporan yang menunjukkan bagaimana penyelewengan anggaran di Banten, khususnya pengadaan infrastruktur, dikuasai oleh keluarga Atut. Menurut laporan ICW, korupsi di Banten berlangsung dari hulu ke hilir. Tapi korupsi bukanlah sebuah ciri khas dinasti politik. Dinasti politik memang bertujuan memelihara kekuasaan. Kekuasaan berusaha dipertahankan, bisa saja untuk mencegah agar korupsi tidak terbongkar, tapi juga bisa sebaliknya, untuk melanjutkan pembongkaran korupsi. Hal terakhir ini yang misalnya saya lihat terjadi dalam dinasti politik Jokowi. Saya tidak yakin bahwa Jokowi berada di belakang proses menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, tapi jelas dia sepenuhnya mendukung majunya Gibran.
Saya sendiri kalau ditanya, saya akan menyatakan saya mendukung Gibran baik sebagai wapres ataupun nantinya sebagai presiden karena integritas dan kualitas Gibran. Saya mendukung Gibran karena saya percaya dia membawa DNA Jokowi. Begitu juga dengan orang-orang yang mengajukan nama Gibran sebagai cawapres. Dan saya juga yakin rakyat yang memilih Gibran melakukannya dengan pertimbangan rasional tentang masa depan rakyat Indonesia. Itu semua menurut saya bukanlah hasil dari kejahatan sempurna yang disebut Panji. Indonesia justru perlu bersyukur dengan keterlibatan politik keluarga Jokowi, sebagaimana Amerika Serikat bangga dengan kiprah politik keluarga Kennedy. Kita tentu harus mengapresiasi kepedulian Panji. Tapi Panji harus tenang. Jokowi bukanlah koruptor yang memiliki keluarga dengan DNA koruptor. Dinasti politik Jokowi ada untuk mensejahterakan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.